Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tuqdal hawaij wal muhimmat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus Civitas atau semua Civitas Al-Quds yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akan datang ke rumah kita seorang tamu yang kita anggap istimewa, baik itu pejabat ataupun yang semisalnya, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu dari mulai sarana, prasarana, hidangan, transportasi, dan segala sesuatu untuk menyambut tamu yang kita anggap istimewa tadi. Dan ini sesuatu yang wajar. Nah, sebentar lagi, 1 atau 2 hari lagi, akan menghampiri, akan datang kepada kita semuanya tamu yang lebih istimewa, tamu yang lebih agung, tamu yang bukan hanya saja merepotkan kita, tapi tamu ini justru akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bahkan apapun yang kita perlukan, insya Allah ada pada tamu tersebut. Siapakah dia? Yaitu bulan suci Ramadan. Lalu apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut tamu yang agung tadi, tamu yang mulia? Tentu di sana kita harus memiliki beberapa persiapan, sebagaimana kita mempersiapkan tamu yang kita anggap istimewa dari kalangan manusia. Langsung saja, perkara pertama yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu kita harus memperbanyak doa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan bulan suci tersebut. 6 bulan, tinggal dihitung saja. 6 bulan. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang-orang yang berdoa agar disampaikan bulan Ramadan ini? Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan, dan seterusnya. Berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat dalam surat Ghafir ayat 60 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan kalian, ud'uni. Syarat agar apa yang kita perlukan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus meminta. Ini adalah fi'lu syaratin, ud'uni. Berdoalah, memintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan memenuhi permohonan dan permintaan kalian. Jadi syaratnya kita harus minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan bulan Ramadan yang sudah di hujung mata. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang berpaling, menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam kondisi terhina. Dalam berdoa kita harus yakin. Makanya orang Jawa sering bilang, sing penting yakin. Dalam berdoa pun harus demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian yakin, percaya bahwa doa kalian itu akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengkonsumsi obat atau memakan makanan, jika kita tidak yakin
makanan yang kita makan itu mengenyangkan, obat yang kita konsumsi itu menyembuhkan, ya susah. Makanya agar doa kita diijabah, kita harus yakin dengan apa yang kita panjatkan tadi. Jadi ini adalah persiapan pertama agar kita termasuk orang-orang yang bisa menyambut bulan Ramadan dengan baik, yaitu berdoa. Kemudian yang kedua, kita harus bergembira. Harus bergembira. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya baghiyal khairi, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai orang-orang yang menanti akan kebaikan Ramadan, ayo sambutlah bulan Ramadan ini dengan sukacita. Dengan sukacita. Apapun situasi dan kondisinya, kita harus menyambut dengan sukacita. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pendosa, tolong berhentilah. Berhenti. Jadi ini syarat agar kita itu termasuk orang-orang yang bahagia dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita harus menyambutnya dengan sukacita. Dan andai saja kita termasuk orang-orang yang berbuat maksiat, harus berhenti. Stop dengan datangnya bulan Ramadan. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza syahr qad hadara ilaikum." Sungguh bulan Ramadan yang suci ini telah menghampiri kalian semuanya. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurrim. Orang yang terhalang dalam melakukan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad hurima al khairu kullah. Maka kebaikan-kebaikan pun tidak akan ia dapatkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan daripada terhalangnya kebaikan kepada kita semuanya. Ini yang kedua. Yang berikutnya, untuk menyambut bulan Ramadan, kita harus memiliki azam yang kuat dan niat yang ikhlas. Azam yang kuat, sekali lagi, azam yang kuat dan niat yang ikhlas. Azam yang kuat itu akan memotivasi orang yang memiliki azam tersebut untuk giat beribadah. Produktif dalam segala ibadah-ibadah yang terdapat dalam bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan ibarat orang naik gunung. Itu ada pada puncaknya, Itu ada pada puncaknya. Dan orang yang akan mendapatkan itu adalah orang-orang yang punya azam kuat. Sehingga orang tersebut akan produktif dalam berbagai ibadah yang itu hanya ada pada bulan Ramadan. Kemudian niat yang ikhlas, yang tulus, Niat yang tulus itu akan mendapatkan taufik. Akan mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bilang taufik. Apakah itu taufik? Taufik itu adalah kemudahan, Kemudahan di dalam melakukan segala amal ibadah setelah kita mengetahuinya. Jadi kemudahan itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ilmu dan pengetahuan semata. Tapi semua pengetahuan kita tentang ibadah, khususnya di bulan Ramadan, itu bisa kita amalkan dengan baik dan dengan maksimal. Itulah taufik. Syaratnya apa? Syarat untuk mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah itu kita harus ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ini adalah persiapan yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu taubat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemuda yang mendatangi Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Pemuda tersebut mengeluh kesahkan tentang kondisi dirinya yang susah sekali untuk qiyamul lail. Padahal kita tahu Ramadan itu identik dengan apa? Dengan tilawatul Quran dan qiyamul lail. Nah, pemuda ini mengeluh kesahkan
ya kepada Hasan Al-Basri, "Ya Imam, saya ini bagaimana? Kok susah sekali untuk bangun malam, untuk qiyamul lail, ya, untuk tahajud ataupun yang semisalnya." Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "La ta'si fin nahar, ya, yuqidhka fil lail." Sekali lagi, "La ta'si fin nahar, yuqidhka fil lail." Kalau engkau ingin mudah qiyamul lail, ingin mudah bangun malam tahajud atau yang semisalnya, maka jangan berbuat maksiat di siang hari. Masya Allah, ternyata amalan kita di siang hari itu ya punya pengaruh besar dengan amalan yang akan kita kerjakan pada malam hari. Ya. Kesimpulannya apa? Kalau kita termasuk orang-orang yang di siang harinya itu banyak melakukan khilaf, ya, salah, dosa, maka kita harus bertaubat agar kita termasuk orang-orang yang dikasih kemudahan dalam qiyamul lail. Kemudian Utsman bin Affan rahimahullah atau radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Sekali lagi. Apa kata Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu? "Lau tahurat qulubuna." Jika hati kita termasuk adalah hati yang suci, maksudnya bersih dari segala bentuk penyakit dan kotoran-kotorannya. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Tidak akan pernah kenyang dengan ya firman Allah, yaitu dengan Al-Qur'an. Ini benar-benar sangat selaras dengan bulan Ramadan yang identik dengan qiyamul lail dan tilawatul Quran. Andai saja kita ingin maksimal, yang pertama tadi ya nasihat Imam Hasan Al-Basri, kita jangan berbuat maksiat di siang hari. Insya Allah malam hari kita mudah untuk qiyamul lail. Kemudian nasihat dari Utsman bin Affan, ya, kita harus tazkiyatun nafas, membersihkan hati dari segala bentuk dan dari segala bentuk penyakit dan kotorannya agar termasuk dikasih kemudahan ya di dalam mengamalkan Al-Quran, baik itu tilawahnya, mentadaburinya, menghafalnya, murojaahnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah perencanaan dan target. Anak SD, MI, ya, itu biasanya 6 tahun. Kemudian SMP 3 tahun, ya, SMA 3 tahun, kuliah normalnya 4 tahun dan seterusnya. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah target supaya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa itu berjalan secara ya normal dan optimal, supaya jelas arahnya kemana, ya, supaya goalnya itu kelihatan. Maka dari itu, apalagi bulan Ramadan bukan setahun 2 tahun, hanya 1 bulan, ya, 1 bulan, hanya 1 bulan. Ya, maka dari itu kita harus punya perencanaan dan target. Insya Allah nanti di kurma berikutnya, kurma itu kultum Ramadan berikutnya, kami akan membahas tentang target di dalam mengamalkan Al-Quran, baik itu dari sisi menghafalnya, membacanya, ataupun yang lainnya. Jadi harus punya perencanaan dan target, entah itu ya pertama tentu puasanya, yang kedua adalah tilawahnya, qiyamul lailnya, sedekahnya, ya, infaknya, ya, terus kemudian at-ta'awun 'alal birri wat taqwa dan seterusnya. Itu harus kita rencanakan semenjak dini hari ataupun sekarang ini juga, ya. Baik. Berikutnya yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan adalah ilmu tentang fikih Ramadan. Meskipun Ramadan itu setiap tahun berulang, ya mohon maaf karena ini adalah ibadah tahunan, sering sekali kita itu fikih ya di dalam mengamalkan ibadah di bulan Ramadan itu sering kelupaan atau sering ada yang sudah samar-samar, ini boleh atau tidak, ini bisa atau tidak, ya. Maka dari itu kita harus membaca lagi, ya. Maka dari itu ambillah positifnya dari kondisi yang saat ini kita rasakan. Pandemi saat ini di antara hikmahnya adalah mengajarkan kita agar kita memanfaatkan waktu ya selama kita ada di rumah bersama keluarga.
Jadi kita manfaatkan dengan membaca, ya, dengan menelaah, dengan menyimak, dengan mengaji dan seterusnya. Sebagaimana kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin, kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih." Sekali lagi, ya, "Man 'abadallaha bighairi ilmin," orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu pengetahuan, ya, tanpa ilmu pengetahuan, kana ma yufsidu, maka salahnya, ya, maka rusaknya, aktsaru mimma yuslih, akan lebih banyak dibanding benarnya. Maka dari itu sebelum kita, ya, beribadah ini dan itu, ada baiknya kita tahu ilmunya, ya, entah itu membaca, bertanya. Masya Allah sekarang ini kalau istilah guru saya, ilmu di zaman milenial seperti ini itu seperti kacang goreng yang berserakan di pinggir jalan. Maksudnya apa? Kita mau cari di mana saja, kapan saja bisa. Apalagi dengan adanya medsos, ya, internet dan seterusnya, ya, kita harus manfaatkan. Ya, jangan sampai itu semuanya justru malah melenakan kita, ya, dan membuang waktu kita. Baik. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah. Nah, makna daripada ketahuilah ini artinya kita disuruh berilmu dulu sebelum beramal ini dan itu, mengerjakan ini dan itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu juga Al-Imam Al-Bukhari, ya, seorang ulama hadis yang sangat fenomenal. Beliau mengarang sebuah kitab, ya, diberi judul dengan Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Harus berilmu dulu sebelum, ya, berkata ini, ya, berbuat itu dan seterusnya. Kesimpulannya, kita harus manfaatkan waktu yang insya Allah banyak luang ini, ya, dengan senantiasa menimba ilmu, ya, dengan siapa saja. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir di dalam mempersiapkan bulan Ramadan ini, yaitu poin yang ketujuh, ya. Kita harus membersihkan hati dan diri kita, ya, dari sifat dendam, hasad, hasud, permusuhan, ya, sesama muslim. Harus kita buang. Harus kita buang. Kenapa demikian? Karena andai saja perasaan-perasaan, ya, seperti dendam, hasad, ya, permusuhan sesama muslim, andai saja itu tidak kita clearkan saat ini juga, ya, meskipun betapa sakitnya hati, gitu kan, ya, betapa bara yang menyala-nyala karena dosa ataupun karena perbuatan seorang teman, tetap kita harus clearkan, kita harus putihkan, karena kalau tidak justru itu akan menghalangi amal ibadah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai 47, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, yaitu taman-taman di dekat mata air yang mengalir, ya. Kemudian Allah berfirman, masuklah, ya, wahai orang-orang yang beriman tadi, ya, orang-orang yang bertakwa tadi, masuklah ke dalamnya, yaitu ke dalam surga, dengan sejahtera dan aman, ya. Dan kami lenyapkan rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Baik. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, kita akan bisa maksimal menjalankan ibadah Ramadan di tahun 2020 ini, ya, dengan persiapan diantaranya kita harus membersihkan hati kita dari segala bentuk dendam, ya, hasad dan permusuhan kepada sesama muslim. Mudah-mudahan tarhib Ramadan yang singkat ini, ya, dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti
bisa menjalankan ibadah Ramadan tahun 2020 ini dengan maksimal, dengan maksimal. Sebagai penutup, ada pepatah Arab yang mengatakan idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Jika azam kita, niat kita di dalam menyambut bulan Ramadan dan di dalam mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu adalah benar-benar sebuah ketulusan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan ada kemudahan, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dan mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.